Seluruh tubuhnya terpotong-potong dan tersusun dengan rapih di dalam kamar utama. Sementara kepala dan anggota tubuh lainnya ditemukan terpisah di berbagai sudut rumah. Cerita selengkapnya hanya di episode Rumah Belanda. Di kota kecil itu, hampir semua orang sudah mengenal cerita tentang rumah tua yang dihuni oleh makhluk halus yang sangat berbahaya. Sejak zaman dahulu kala, rumah tersebut selalu ditinggalkan oleh penduduk setempat karena takut akan kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Kisah menyeramkan tentang rumah itu terus saja bergema hingga zaman modern seperti sekarang. Banyak orang yang mencoba untuk membuktikan keberadaan makhluk halus di dalamnya. Namun, hasilnya selalu sama. Mereka selalu gagal dan bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa arwah jahat yang ada di dalam rumah itu adalah sosok pemimpin bengis yang hidup pada zaman kolonial Belanda. Konon pada masa itu, rumah itu dihuni oleh seorang laki-laki keturunan Belanda yang terkenal kejam dan suka melakukan ritual-ritual mistis yang mengerikan. Menurut desas-desus yang terdengar, bahwa lelaki itu suka mengorbankan warga sekitar untuk menjadi tumbal untuk ritualnya. Entah apa tujuannya. Banyak yang berkata bahwa lelaki itu ingin selalu berkuasa. Beberapa orang di sekitar rumah itu mengaku pernah melihat si pemilik rumah melakukan ritual-ritual tersebut di halaman rumahnya yang diwarnai dengan darah dan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Konon, ia memanggil arwah jahat dan mengorbankan hewan-hewan, bahkan manusia, untuk memenuhi keinginan gaib tersebut. Namun, cerita yang paling terkenal tentang pemilik rumah itu adalah tragedi kematian yang menimpa dirinya sendiri. Konon, suatu malam, pemilik rumah itu mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya. Ia mulai merasa takut dan panik, lalu berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Sayangnya, saat ia berusaha keluar, tiba-tiba sebuah benda yang tidak terlihat menyeretnya masuk ke dalam rumah kembali. Ia berteriak histeris meminta tolong. Namun tak ada yang bisa membantu. Tak lama kemudian, suara jeritan dan tangisnya terdengar semakin redup dan akhirnya menghilang. Saat ditemukan keesokan harinya, pemilik rumah itu ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya terpotong-potong dan tersusun dengan rapih di dalam kamar utama. Sementara kepala dan anggota tubuh lainnya ditemukan terpisah di berbagai sudut rumah. Sejak saat itu, banyak orang yang menganggap bahwa pemilik rumah itu menjadi korban dari makhluk halus yang selama ini diikutinya. Beberapa orang bahkan berani mengaku pernah melihat sosok putih yang menyeramkan di rumah itu. Ada yang merasa mendengar suara jeritan lelaki, bahkan ada yang merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik jendela. Dan ada pula yang merasakan hembusan napas dingin di lehernya ketika melewati rumah itu di malam hari. Hingga saat ini, rumah tersebut masih tetap dibiarkan kosong dan dijaga ketat oleh pihak berwenang agar tidak ada orang yang nekat untuk mendekatinya. Legenda tentang rumah tua yang mencabik-cabik nyawa tersebut terus bertahan hingga kini dan menjadi pembicaraan seram bagi penduduk kota kecil itu. Namun, meski begitu banyak cerita mengerikan tentang rumah Belanda itu, masih saja banyak yang penasaran.
dan datang ke sana untuk sekedar menguji nyali. Pernah ada sekelompok remaja yang mengadakan ritual di rumah Belanda itu. Sebenarnya sudah lama menjadi pembicaraan di kota kecil tersebut. Banyak orang yang mengingatkan untuk tidak mencoba-coba mendekati rumah itu karena takut akan kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Namun, remaja-remaja tersebut tetap nekat dan memutuskan untuk melakukan ritual di dalam rumah tua itu. Apakah kalian siap untuk masuk ke dalam rumah ini? Saya rasa kita harus siap untuk segala kemungkinan, ucap seorang gadis. Dia adalah seorang remaja yang penasaran dengan sejarah rumah Belanda dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang cerita-cerita yang beredar tentang tempat itu. Ia sebenarnya bukanlah orang yang percaya dengan hal-hal yang berbau mistik seperti ini. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk membuktikan bahwa hal-hal tersebut memang tidak ada lebih besar daripada akal sehatnya. Aku siap sejak tadi. Jangan terlalu cemas. Kita cuma ingin mencari-cari keajaiban di rumah ini, ucap seorang lelaki. Tapi aku takut. Bagaimana kalau ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita? Balas temannya seorang gadis. Dia adalah sosok pemalu, merasa terdorong untuk mengikuti petualangan ke rumah Belanda itu karena ingin menjadi bagian dari kelompok dan menjadi lebih berani. Namun, dia merasa takut dan khawatir dengan mendengar bagaimana cerita warga sekitar tentang rumah itu benar-benar membuatnya takut. Jangan khawatir. Kita semua akan saling menjaga dan berhati-hati. Tapi kita juga harus tetap berani. Aku setuju dengan dia. Kita harus masuk dan melihat-lihat. Siapa tahu mungkin kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik di sana, ucap remaja lainnya. Baiklah, aku akan membuka pintunya. Siapa yang ingin masuk duluan? Setelah masuk ke dalam rumah Belanda, para remaja itu mulai mengeksplorasi setiap sudut rumah. Mereka menyusuri lorong-lorong yang gelap dan berdebu, mengamati furnitur dan perabotan yang sudah tua dan usang. Ada beberapa kamar yang terkunci dan mereka berusaha untuk membuka pintunya, namun tidak berhasil. Semakin jauh mereka menjelajahi rumah itu, semakin gelap dan misterius suasana yang tercipta. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh yang berasal dari ruangan sebelah. Ada suara pintu yang diketuk-ketuk. Dan mereka saling menatap dengan tatapan takut dan waspada. Tanpa berbicara, mereka bergerak perlahan-lahan mendekati pintu yang tertutup. Saat salah satu gadis itu membuka pintu, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih yang berdiri di hadapan mereka. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tatapan matanya terlihat kosong dan membeku. Para remaja itu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Dan seketika, mereka semua merasa ketakutan. Saat mereka berusaha untuk mundur, pintu yang ada di belakang mereka tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Tak lama kemudian, mereka mulai memanggil arwah jahat yang ada di dalam rumah itu. Mereka menyanyikan mantra-mantra mistis dan menyalakan lilin-lilin yang menyala di sekitar mereka. Namun, ketika ritual itu sudah berlangsung selama beberapa saat,
tiba-tiba terdengar suara aneh yang berasal dari dalam rumah. Suara itu semakin lama semakin keras dan membuat para remaja merasa semakin ketakutan. Mereka berusaha keluar dari rumah. Namun, pintu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan membuat mereka terjebak di dalam. Saat itu, mereka merasakan kehadiran sosok-sosok jahat yang menghantui rumah itu dan mulai merasuki tubuh mereka. Para remaja tersebut panik dan berusaha untuk keluar. Namun, pintu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup kembali dengan sendirinya. Di dalam rumah Belanda itu, sosok jahat tersebut mulai menghantui para remaja dengan cara yang tak terduga. Mereka merasakan kehadiran sosok-sosok jahat yang mengerikan dan hampir merasuki tubuh mereka. Para remaja tersebut merasa kehilangan kendali atas tubuh mereka dan merasakan rasa takut yang sangat luar biasa. Sosok jahat tersebut juga menunjukkan tindakan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Mereka mendengarkan suara-suara aneh, ketukan pintu yang tak terduga, bayangan-bayangan hitam yang melintas, dan bahkan ada yang melihat sosok hantu atau makhluk mengerikan yang muncul di depan mereka. Suara teriakan terdengar begitu menyakitkan dan mengerikan. Suasana gelap rumah itu serasa menelan jiwa. Para remaja tersebut merasa seperti dikejar dan diancam oleh sosok jahat yang tak terlihat, yang membuat mereka merasa semakin takut dan bingung. Mereka merasa seperti tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan kehadiran sosok jahat tersebut, sehingga membuat mereka terus berada dalam ketakutan dan ketidakpastian. Setelah berjuang dengan ketakutan dan kebingungan, mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah itu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beberapa dari mereka mengalami trauma psikologis yang parah. Sementara ada 2 lainnya yang kehilangan nyawa. Kejadian tersebut menjadi peringatan bagi semua orang bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan gaib yang ada di dalam rumah Belanda tersebut. Kisah horor ini menjadi pembicaraan yang sangat hangat di kota kecil itu, sekaligus menambah rasa takut bagi penduduk setempat. Cerita tersebut ditulis oleh sahabat pena kita, yaitu Adelia, melalui cerpenmu.com. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor kami hingga akhir. Untuk sobat tengah malam sekalian yang ingin berbagi cerita horor dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman dari orang terdekat kalian melalui kanal YouTube ini, sobat sekalian bisa mengirim ceritanya ke alamat email kisahtengahmalam1@gmail.com. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Beritahu kami cerita horor favoritmu atau pengalaman serupa yang pernah kalian alami. Klik tombol like jika kalian menyukai konten yang kami sajikan. Dan jangan lupa subscribe kanal YouTube kami. Saya Angga pamit undur diri dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.